Sehingga di dalam Yesus, hipostasisnya yang satu ini, yaitu hipostasisnya firman Allah, terdapat dua kehendak. Karena ada dua kodrat. Kodrat ilahi mempunyai kehendak ilahi, kodrat manusiawi mempunyai kehendak manusiawi, dengan kodrat manusiawinya itu tunduk kepada kehendak ilahi. Dan dua kodrat ini tidak dapat dipisah-pisahkan, ini satu di dalam hipostasis yang satu tadi. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, untuk klik itu like-nya, dan untuk share kepada teman-teman saudara. Kali ini pertanyaan melanjutkan pertanyaan dari saudari Amelia dari Medan, yaitu pertanyaannya nomor 2. Manusia, satu kodrat, satu kehendak, satu pribadi. Allah Tritunggal, satu kodrat, satu kehendak, tiga pribadi. Tuhan Yesus, dua kodrat, dua kehendak, satu pribadi. Apakah pernyataan ini benar? Ya, pernyataan ini benar, tetapi perlu saya jelaskan. Manusia satu orang itu punya satu pribadi memang. Orang satu ya pribadinya satu. Nah, karena manusia itu makhluk hidup yang punya kehendak bebas. Kalau orang itu satu orang ya kehendaknya satu itu, tidak ada kehendak yang lain. Satu kodrat, satu kehendak. Karena apa? Karena dia satu orang, maka pribadinya juga satu. Maka betul, manusia itu satu kodrat, satu kehendak, satu pribadi. Sedangkan Tritunggal, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tritunggal. Sebenarnya secara analogi, keadaan Tritunggal itu dapat kita gambarkan seperti keadaan manusia. Di dalam manusia itu ada satu manusia, wujudnya. Nah, kalau dalam Allah, wujud Allah itulah yang disebut Allah Bapa, Sang Bapa. Karena Allah yang satu itu adalah Bapa itu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Karena satu Allah itu Bapa, dan kodrat Allah yang satu itu ada pada Bapa ini. Nah, di dalam manusia wujudnya itulah gambaran dari Bapa itu, wujud Allah. Nah, di dalam wujud yang satu ini manusia punya akal. Yang akal itu kalau keluar wujud kata-kata. Hanya akalnya manusia itu tidak mempunyai realita konkret, hanya berwujud angan-angan dalam dirinya. Berbeda dengan Allah. Allah juga punya akal. Akal ilahi. Nah, karena Allah itu berbeda dengan manusia, baik wujudnya yang Bapa itu juga beda dengan manusia, sebab Allah tidak dapat disamakan dengan manusia. Firman-Nya juga begitu. Firman-Nya Allah ini punya hidup. Karena firman-Nya Allah ini punya hidup, maka disebut firman yang hidup. Dengan demikian, dia punya hipostasis atau punya pribadi. Firman ini, karena dikatakan oleh Alkitab, ada di dalam Allah, pada mulanya adalah firman,
firman itu bersama-sama dengan Allah. Seperti kata-kata saya juga bersama-sama dengan saya kan. Dengan firman-firmannya Allah itu ada di dalam Allah. Lalu firman itu keluar dari Allah. Seperti kata-kata saya keluar dari saya. Nah, karena firman-Nya Allah atau akal ilahi itu terkandung dalam Allah, satu dengan Allah, seolah-olah dikandung, lalu keluar dari Allah, seolah-olah dilahirkan, maka firman-Nya Allah disebut anak Allah, meskipun Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan dalam pengertian akibat kawin mawin laki-laki dan perempuan, tidak ada itu. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Terus? Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, jadi firman itu sebagai anak tunggal Bapa. Karena Allah itu satu, maka firman yang satu. Firman yang satu itu disebut anak. Anak yang cuma satu namanya anak tunggal. Maka dikatakan firman itu keluarnya dari Allah. Kita baca di dalam Yohanes 8 dan 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, Allah itu Bapa, yang satu itu. Kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Ya, Allah." dia keluar dari Allah berarti tadinya satu di dalam Allah. Karena itu firman ini disebut anak. Nah, mengapa disebut anak? Di samping karena keluar itu, firman itu ternyata berbeda dengan firmannya manusia. Firmannya Allah itu adalah gambaran tepat dari hipostasisnya Allah. Coba kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Terima kasih. Dikatakan begitu demikian. Os estin, yang adalah apafgasma, pancaran sinar, tis doxis, dari kemuliaan, keharaktir, dan gambar tepat, tis hipostasios aftu, dari hipostasisnya. Jadi firman itu gambar tepat dari hipostasisnya Bapa. Makanya dia juga memiliki hipostasis. Nah, ini yang membedakan antara firmannya Allah dengan kata-kata kita. Firmannya Allah ini punya hipostasis, punya hidup di dalam dirinya, karena Bapa memberikan hidupnya sendiri kepada firman atau anak ini, sebagaimana yang kita baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, bedanya dengan kata-kata saya, kata-kata kita, firman kita, ya sudah keluar, ya hilang, nggak ada realitanya. Firmannya Allah ini firman yang hidup, bukan hanya suara yang mengandung makna. Firman yang hidup punya kehidupan. Makanya bisa dikasihi oleh Allah. Sebab Allahnya bisa, dan dia juga bisa mengasihi Allah. Karena Bapa Allah itu ya hidup, punya hipostasis, firmannya juga punya hipostasis, sehingga ada hubungan timbal balik kasih dari Bapa kepada Putra, dari Allah kepada firmannya, Putra kepada Bapa, firman kepada Allah itu sendiri. Kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku. Sebab Engkau telah mengasihi aku, kapan? Sebelum dunia dijadikan. Sejak kekal, Allah itu ada pancaran kasih dari dirinya kepada firman-Nya. Nah, sebaliknya, firman ini memancarkan ulang balik kepada Bapa kasih yang sama tadi. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan Bapa mengasihi aku. Ini tidak mungkin terjadi kalau firman itu tidak punya hipostasis. Kalau firman itu tidak punya hidup.
Sebab kita aja manusia tidak bisa kok kita mengasihi tiang listrik itu tidak bisa kan. Atau mengasihi batu di depan rumah itu kan tidak bisa. Lalu batunya mengasihi kita balik itu tidak bisa kan. Hanya kepada sesama orang yang punya pribadi, punya dalam hal firman, punya hipostasis. Sebab firman itu juga adalah gambar tepat dari hipostasisnya Bapa tadi. Demikian juga Roh Kudus. Sebagaimana manusia punya wujud, punya firman atau akal budi, Allah juga punya wujud yang namanya Bapa dan memiliki firman yang disebut anak dan punya roh yang disebut Roh Kudus. Kita baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Berarti manusia itu punya roh, jadi ada wujudnya, ada akal budinya, ada rohnya. Sama dengan Allah. Ada wujudnya yang disebut Bapa, ada akal budinya yang disebut firman atau putra, dan ada rohnya sebagaimana dalam manusia. Terus? Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Dalam diri manusia ada roh manusia. Terus? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Sebagaimana manusia punya roh, Allah juga punya roh. Bedanya, rohnya Allah ini juga punya hipostasis. Sebagaimana dikatakan bahwa roh ini memberi hidup. Kita baca Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup. Kalau roh itu bisa memberi hidup, berarti di dalam dirinya sendiri ada hidup. Sama seperti firman tadi, di dalam dirinya ada hidup, sehingga dapat dikasih oleh Bapa. Karena firman dan roh ini juga ada hidup, roh yang hidup, maka dia juga punya hipostasis itu. Jadi bedanya sebenarnya secara analogi sama. Allah manusia itu ada wujudnya, ada akal budinya, ada rohnya. Allah juga gitu. Ada wujudnya, hanya wujudnya disebut Bapa karena menjadi asal usul segala sesuatu. Bukan karena dia laki-laki, sebab Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Lalu ada akal budinya atau firman-Nya yang disebut putra. Dan ada rohnya yang disebut Roh Kudus. Yang membedakan adalah bahwa Allah, firman-Nya, dan rohnya masing-masing memiliki hipostasis, masing-masing mempunyai hidup, sehingga ada hubungan timbal balik di dalam diri Allah itu antara Allah, firman-Nya, dan rohnya. Sementara dalam manusia enggak. Enggak ada hipostasinya firman itu. Sehingga tidak mungkin saya dapat mencintai firman saya seperti Allah mengasihi firman-Nya. Oh, aku cinta kamu. Lalu kalau kita rangkul-rangkul kata-kata saya ini, orang gila itu. Beda dengan Allah. Ternyata firman-Nya dapat dikasih sebelum dunia dijadikan karena firman itu punya hipostasis, firman itu punya pribadi. Tapi pribadi bukan dalam arti dalam bentuk seperti manusia gitu, bukan ya. Pribadi itu kesadaran diri. Ya. Realita konkret. Ada realita konkretnya. Kalau kata-kata saya kan nggak ada realita konkretnya. Udah bicara hilang gitu kan. Angan-angan juga. Saya berangan-angan tapi sudah itu hilang. Tidak ada realita konkretnya. Firman-Nya Allah maupun roh Allah itu punya realita konkretnya masing-masing. Jadi kalau dikatakan Allah itu satu, betul. Karena Allah Bapa itu di dalamnya ada firman-Nya dan rohnya. Roh dan firman-Nya itu sama-sama ada di dalam diri Bapa, maka Allah itu satu. Tapi punya 3 pribadi atau 3 hipostasis, sebab masing-masing roh, firman,
maupun Bapa, maupun firman-Nya, Roh-Nya itu masing-masing punya hidup, punya hipostasis, punya kesadaran diri, dan punya satu kehendak. Kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Itu. anak. Karena anak itu artinya firman. Firman saya ini loh, kata-kata saya ini loh, tidak dapat berbunyi sendiri kalau tidak dikehendaki oleh saya, betul? Tidak mungkin saya tidak ingin ngomong dan mulut saya katupkan rapat, lalu kata-kata saya keluar dari pipi saya, ngomong sendiri, pak gitu. Lalu kata-kata saya keluar dari hidung saya, ngomong sendiri, pak. Itu kartun namanya. Itulah sebabnya putra Yesus mengatakan dia tidak dapat melakukan segala sesuatu kalau tidak dikehendaki oleh Bapa. Sebab firman kata-kata manusia pun tidak dapat keluar dari manusia, dari bagian diri yang lain, kalau si manusianya tidak ingin mengucapkan, tidak ingin supaya kata-katanya itu keluar. Kita baca juga dari Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa menurut kehendakku sendiri. Pertama karena apa? Karena Yesus datang hanya untuk mengerjakan kehendak Allah, bukan kerjaannya sendiri. Berarti kehendak ilahi Yesus itu satu dengan kehendak Allah, Bapa gitu loh. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kalau dia tujuannya untuk melakukan kehendak Dia yang mengutusnya, masa dia punya kehendak sendiri yang terpisah dari kehendak yang mengutusnya? Itu satu. Yang kedua, sekali lagi, karena dia firman atau kata-kata seseorang tidak dapat melakukan apa-apa keluar dari mulut atau dari mana tanpa dikehendaki yang punya kata-kata. Demikianlah firman-Nya Allah tidak dapat mempunyai kehendaknya sendiri kalau tidak dikehendaki oleh Bapa yang mengutusnya. Berarti kehendaknya Allah dan kehendak firman itu satu. Firman hanya melakukan kehendak Allah. Demikianlah Roh Kudus juga. Dia punya kehendak, tapi kehendaknya itu satu dengan kehendak Allah. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus itu mendoakan orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kehendaknya Roh Kudus itu satu dengan kehendak Allah. Kehendaknya firman juga satu dengan kehendak Allah. Kehendaknya firman juga satu dengan kehendak Roh Kudus dan sebaliknya. Berarti di dalam diri Allah memang hanya ada satu kehendak ilahi. Sebab kalau ada kehendak yang berbeda-beda, itu bukan satu Allah lagi. Hanya pribadi yang berbeda-beda, yang terpisah-pisah, mempunyai kehendaknya sendiri-sendiri. Tapi dalam Allah tidak begitu. Kehendak firman itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu yang dijalankan oleh firman. Demikianlah kehendak Roh Kudus itu sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Berarti memang ada satu kehendak, 3 hipostasis, dan 1 kodrat. Karena firman itu berada di dalam dirinya Allah. Di mana kodrat ilahi ada, maka firman juga mempunyai kodrat yang sama dengan Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kodratnya adalah Allah. Roh Kudus juga begitu.
Karena dia tinggalnya dalam Allah, dia ambil bagian dalam kodrat ilahi ini, maka Roh Kudus juga punya kodrat ilahi yang satu yang sama tadi. Jadi kodrat ilahi hanya satu di dalam Allah itu, yang diam di dalam diri Bapa, sekaligus dalam firman-Nya dan Roh-Nya. Kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang Ya, Allah di dalam kita yaitu Roh. Berarti Roh itu adalah Allah. Mempunyai kodrat yang satu yang sama dengan Bapa, karena kodrat ilahi itu hanya satu. Yang diam di dalam Allah itu sendiri dan dalam firman-Nya, karena firman-Nya itu tinggalnya dalam kodrat yang sama, dan di dalam Roh-Nya, Roh-Nya juga ada di dalam Allah itu. Jadi betul, di dalam Allah memang ada satu kodrat ilahi yang dimiliki oleh Allah, firman dan Roh-Nya sekaligus, satu kehendak Bapa yang dijalankan oleh firman-Nya di dalam Roh Kudus, dan satu kehendak, dan tiga pribadi, tiga hipostasis. Jelas ya? Yang terakhir, Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus memiliki dua kodrat, dua kehendak, satu pribadi. Ya. Tuhan Yesus memiliki satu pribadi, yaitu pribadi firman. Dan ketika dia turun ke bumi menjadi manusia, dia tidak kehilangan kodrat ilahinya. Tetapi dia mengambil kodrat baru, kodrat manusia. Nah, kodrat ilahinya ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, adalah kodratnya firman. Firman tidak menjalankan apa-apa kecuali mengikuti kehendak Bapa. Maka kodrat ilahinya ini mempunyai kehendak ilahi yang sama dengan kehendak Bapa. Sementara kodrat manusianya kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia yaitu firman Allah juga menjadi sama dengan mereka. Ia juga menjadi sama dengan mereka, dengan manusia, terus dan mendapat bagian dalam keadaan mendapat mereka. bagian dalam keadaan manusia, termasuk dia memiliki kehendak manusia. Ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudara. Harus disamakan dalam segala hal dengan manusia. Berarti kehendak manusianya juga punya. Berarti kehendak ilahinya utuh tanpa berubah. Lalu ada kehendak baru yang ditambahkan pada dirinya melalui inkarnasi, yaitu kehendak manusia. Oleh karena itu dalam Yesus itu ada satu pribadi, dua kodrat. Karena ada dua kodrat, maka dua kehendak. Kita baca Kolose pasal 2, ayatnya yang ke-9. Sebab dalam dialah dia itu berapa orang? Satu orang. Kalau satu orang ada berapa pribadi? Ya satu pribadi. Di dalam dialah terus berdiam secara jasmani. Berdiam secara jasmani itu kodrat apa? Kodrat manusia. Di dalam pribadi Yesus yang satu ini ada kodrat manusia, terus seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan artinya totalitas sepenuh-penuhnya dari kealahan itu ada di dalam dia. Sehingga di dalam Yesus, hipostasisnya yang satu ini, yaitu hipostasisnya firman Allah, terdapat dua kehendak. Karena ada dua kodrat. Kodrat ilahi mempunyai kehendak ilahi, kodrat manusiawi mempunyai kehendak manusiawi, dengan kodrat manusiawinya itu tunduk kepada kehendak ilahi. Dan dua kodrat ini tidak dapat dipisah-pisahkan, itu satu di dalam hipostasis yang satu tadi. Tidak dapat dipisah-pisahkan, tidak dapat dibagi-bagi, tidak kacau balau yang manusia jadi Allah, yang Allah jadi manusia.
Tidak campur baur, yang Allah menyatu dengan manusia sehingga hilang sifat kealahannya, yang manusia menjadi Allah, bukan begitu. Masing-masing dia jaga keutuhan integritas sifat kodratnya masing-masing. Tapi satu di dalam satu pribadi. Jadi benar di dalam Yesus ada satu pribadi, yaitu pribadi kekal dari Sang Sabda. Ada dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat ilahi, karena ada dua kemanusiaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Semuanya menyatu di dalam kesatuan dalam satu pribadi itu. Begitu ya. Jadi begitu saja Saudara Amelia yang dapat saya jawab untuk pertanyaan yang kedua ini. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.